Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam jatuh teramat pekat di atas atap Rumbia Padepokan Karangkedempel. Angin pegunungan berembus, membawa suara gesekan dondon beringin tua yang terdengar seperti bisikan rahasia dari masa lalu. Di dalam sebuah ruangan kecil yang hanya diterangi oleh sebatang lilin minyak kelapa, duduklah 3 kesatria agung terah barata. Malam itu, tidak ada gelak tawa, tidak ada obrolan tentang strategi perang, ataupun kejayaan takhta. Suasana begitu sunyi, menyisakan ruang bagi kegelisahan yang sejak sore tadi menggelayuti dada Raden Arjuna. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Di hadapan para kesatria itu, duduklah seorang tua bertubuh tambun dengan kuncung rambut putih, di atas kepalanya yang botak. Kiai Semar Badranaya, pamong yang biasanya jenaka dan penuh banyolan itu, malam ini tampak sangat berbeda. Guratan wajahnya terlihat begitu berwibawa, dengan tatapan mata yang seolah mampu menembus lapis-lapis batin manusia yang ada di depannya. Aroma asap tembakau dari pipa kunonya mengepul pelan, membentuk gampalan-gampalan tipis, sebelum akhirnya hilang ditelan kegelapan sudut ruangan. Arjuna memecah kesunyian dengan suara yang agak bergetar. Ia mengeluhkan tentang kehampaan yang terus menggerogoti jiwanya. Sebagai seorang kesatria yang menguasai berbagai ajaran dewa dan senjata sakti mandraguna, ia justru merasa semakin jauh dari kebenaran sejati. Ia merasa ada satu rahasia besar tentang Sang Pencipta yang belum pernah ia sentuh, sebuah pengetahuan yang melampaui segala bentuk mantra dan kesaktian di dunia fisik. Semar menarik napas panjang, lalu tersenyum sangat tipis. Beliau meletakkan pipa tembakaunya di atas lantai bambu, kemudian menggeser duduknya agar lebih dekat dengan Arjuna. Dengan suara baritonnya yang serak, namun syarat akan getaran spiritual, Semar mulai berucap. Beliau mengatakan bahwa apa yang sedang dicari oleh Arjuna sebenarnya tersimpan rapi dalam lembaran-lembaran awal kitab suci akhir zaman yang dibawa oleh Sang Nabi Agung dari tanah Arab. Tuhan sengaja mengunci rahasia diri Nia pada kombinasi 3 huruf misterius yang tertulis di sana, yaitu Alif, Lam, dan Mim. Mendengar penuturan sang pamong, Arjuna sempat tertegun heran. Mengapa seorang danyang yang mengasuh tanah Jawa justru mengajaknya membedah huruf dari negeri seberang? Semar yang tanggap akan kebingungan itu menjelaskan bahwa kebenaran sejati tidak pernah mengenal batas geografi ataupun bahasa. Huruf-huruf tersebut bukan sekadar alat komunikasi visual, melainkan lambang-lambang geometri spiritual yang membawa cetak biru penciptaan jagat raya dan manusia itu sendiri. Dengan menggunakan ujung telunjuknya yang gemuk, Semar perlahan-lahan menggores lantai tanah yang berada di sela-sela lantai bambu. Beliau menarik satu garis lurus vertikal yang tegas dari atas ke bawah. Itulah huruf Alif. Semar menjelaskan bahwa Alif adalah simbol dari Zat yang Maha Tunggal, Maha berdiri sendiri, dan tidak membutuhkan apapun di alam semesta ini. Sebelum bumi, langit, waktu, bahkan sebelum ingatan manusia ada, yang ada hanyalah kedudukan Alif, sebuah kesunyian absolut yang maha gaib. Masyarakat Jawa kuno menyebut fase ini sebagai bagian dari konsep awal mula kehidupan, di mana Tuhan berada dalam keadaan yang tidak bisa digambarkan ataupun dibayangkan oleh akal pikiran, namun keberadaannya mutlak. Keheningan di dalam gubuk bambu itu semakin mencekam saat Semar menegaskan bahwa seluruh makhluk, jin, manusia, dan para dewa sekalipun, sebenarnya hanyalah kabang-kabang kecil yang bersumber dari satu garis lurus Alif yang maha luas tersebut. Arjuna tertunduk lesu, dadanya bergemuruh mendengar penjelasan yang begitu menghunjam rohaninya. Ia mulai menyadari betapa kecilnya arti kesaktian panah-panah miliknya di hadapan keagungan satu garis lurus itu. Semar menatap murid asuhannya dengan pandangan batin yang mendalam, lalu bersiap menghapus coretan tanah tersebut untuk beralih pada rahasia berikutnya yang tersembunyi di balik huruf Lam dan Mim. Langkah spiritual malam itu baru saja dimulai, menuntun mereka menuju pemahaman yang akan menguji seluruh keyakinan yang selama ini mereka pegang teguh. Garis lurus huruf Alif yang tergores di atas tanah itu perlahan mulai tertutup oleh bayangan jemari Kiai Semar yang kembali bergerak. Di bawah temaram nyala lilin minyak kelapa, suasana padepokan terasa semakin mengendap, membawa jiwa orang-orang di dalamnya masuk ke dalam perenungan yang lebih dalam. Raden Arjuna masih tertunduk,
mencoba mencerna keagungan Zat yang Maha Tunggal. Sebelum akhirnya Semar kembali menarik garis baru dari ujung atas garis sebelumnya, melesat ke bawah, lalu melengkung indah di bagian ujungnya. Itulah huruf Lam. Bentuknya yang anggun namun kokoh, berdiri tepat di sebelah huruf Alif, seolah menjadi penyambung sekaligus pembatas yang tegas. Semar menatap lengkungan itu dengan pandangan yang syarat akan rasa haru spiritual. Beliau menjelaskan dengan suara beratnya bahwa jika Alif adalah perlambang dari kesunyian Tuhan yang tidak terjangkau oleh akal, maka huruf Lam adalah awal dari segala rupa kehidupan. Lam adalah kehendak agung dari Sang Pencipta untuk mengenalkan diri Nia kepada ciptaannya. Dalam bentangan sejarah spiritualitas yang dipahami para cerdik cendekia, huruf Lam seringkali digambarkan sebagai perantara suci, layaknya wahyu yang turun dari langit atau pena gaib yang menuliskan takdir di atas lembaran zaman. Namun, di hadapan para kesatria Jawa malam itu, Semar mengupasnya dari sudut pandang yang berbeda. Beliau menyebut Lam sebagai tirai agung yang memisahkan antara dunia keabadian yang sejati dengan dunia kefanaan yang penuh dengan tipu daya. Semar meminta Arjuna untuk memperhatikan silsilah bentuk huruf tersebut. Sisi atas dari huruf Lam tegak lurus, menengadah lurus ke arah langit, mengambil sumber energinya langsung dari keagungan huruf Alif. Namun, bagian bawahnya melengkung, berbelok, dan seolah ingin merengkuh bumi. Lengkungan bawah itulah yang menjadi lambang dari terciptanya dualitas di alam semesta. Di sanalah lahir konsep tentang adanya siang dan malam, suka dan duka, serta kekuatan besar yang bersanding dengan kelemahan yang nyata. Arjuna yang merupakan seorang pemanah ulung, mendengarkan wejangan itu dengan dada yang kian sesat. Selama ini, ia mengira bahwa ketenaran nama besarnya, busur panah sakti yang ia panggul, dan setiap kemenangan di medan laga adalah miliknya pribadi. Namun, malam itu, di dalam gubuk bambu karang kedempel, Semar meruntuhkan pemahaman itu berkeping-keping. Segala kesaktian dan kejayaan yang dikejar manusia di dunia ini sebenarnya hanyalah riak kecil yang terjadi di dalam lengkungan huruf Lam. Dunia yang dikejar manusia dengan pertumpahan darah dan air mata, menurut Semar, tak lebih dari sebuah panggung sandiwara yang tercipta karena adanya tirai Lam ini. Banyak manusia yang matanya rabun dan batinnya buta. Mereka mengagumi keindahan lengkungan huruf Lam. Mereka mendewakan harta, takhta, dan kesaktian, hingga mereka lupa menengadah ke atas untuk melihat bahwa huruf Lam itu sendiri tidak akan pernah ada tanpa adanya jepitan energi dari huruf Alif. Air mata Arjuna kembali menetes, membasahi kain dodot kesatria yang ia kenakan. Ada rasa malu yang teramat sangat menjalar di dalam sanubarinya. Ia menyadari betapa egonya sebagai manusia telah membuatnya merasa menjadi sutradara atas hidupnya sendiri. Padahal, ia hanyalah sebutir debu yang bergerak di dalam skenario besar Sang Maha Kuasa. Semar melihat ketulusan tobat batin muridnya itu dengan senyuman bapa yang penuh kelembutan. Beliau memahami bahwa untuk membangun jiwa yang baru, ego lama sang kesatria memang harus dihancurkan terlebih dahulu. Semar kemudian mengembuskan asap pipanya yang terakhir, membuat ruangan itu sesaat dipenuhi kabut putih yang harum. Beliau menegaskan bahwa setiap manusia yang ingin menemukan kedamaian sejati harus mampu merayap naik menelusuri kelokan huruf Lam ini, melampaui segala godaan duniawi, agar bisa kembali mengetuk gerbang Alif Arjuna yang batinnya kini mulai terbuka. Kemudian memberanikan diri untuk menatap sang pamong, bersiap mendengarkan rahasia dari huruf terakhir yang akan menyempurnakan seluruh rangkaian perjalanan makrifat mereka malam itu. Malam semakin larut, menenggelamkan padepokan karang kedempel dalam keheningan yang kian magis. Setelah membiarkan keheningan meresap ke dalam sanubari Raden Arjuna, Kiai Semar kembali menggerakkan jemarinya di atas tanah. Kali ini, beliau menarik sebuah garis melingkar kecil yang anggun di bagian atas, tertutup rapat. Lalu menarik sisa garisnya melandai lurus ke bawah, menghujam ke dasar bumi. Itulah huruf Mim, huruf penutup yang melengkapi misteri agung Alif Lam Mim. Suara jangkrik di luar gubuk seolah mendadak senyap, memberi jalan bagi untaian kalimat Semar yang mengalun lirih namun bergetar hebat. Semar menunjuk pada bulatan kepala huruf Mim tersebut. Beliau menjelaskan bahwa lingkaran kecil yang tertutup itu adalah simbol dari rahim penciptaan semesta, tempat di mana Nur Muhammad cahaya pertama yang diciptakan oleh Tuhan sebelum adanya ruang dan waktu berada. Mim adalah wujud nyata dari segala hal yang tadinya gaib. Jika Alif adalah zat yang maha sunyi dan Lam adalah kehendak untuk bermanifestasi,
Maka huruf mim adalah muara di mana seluruh kehendak langit mewujud menjadi bentuk fisik. Disinilah rahasia mengapa nama baginda Nabi penutup zaman diawali dengan huruf mim. Semar memandang Arjuna dengan tatapan mata yang begitu dalam, seolah ingin melarutkan seluruh ego keduniawian yang masih tersisa di dalam dada sang kesatria penumpas angkara murka itu. Beliau memaparkan bahwa manusia seringkali mencari Tuhan di tempat yang jauh, mendongak ke langit yang tinggi, atau mencarinya dalam gemerlap kesaktian duniawi. Padahal, melalui rahasia huruf mim, Tuhan telah menitipkan wajah spiritualnya di dalam ruang dada setiap manusia. Lingkaran pada huruf mim melambangkan kesucian, asal-usul roh manusia sebelum turun ke bumi. Sebuah tempat sunyi di mana manusia bisa merasakan keterikatan mutlak dengan sang pencipta tanpa sekat. Namun, perhatian Semar kemudian beralih pada ekor huruf mim yang menjuntai lurus ke bawah, menembus permukaan tanah padepokan. Garis vertikal yang menghujam ke bawah itu adalah simbol dari raga manusia yang tercipta dari saripati tanah bumi. Di dalam ekor inilah bersemayam segala bentuk nafsu, rasa lapar, amarah, ego, dan keterikatan pada materi keduniawian yang seringkali membuat manusia lupa akan asal-usul kelahirannya. Disinilah letak perjuangan batin terbesar bagi setiap manusia, terutama bagi masyarakat Jawa yang mendambakan keselarasan hidup. Ekor huruf mim yang menyentuh bumi seringkali menarik lingkaran suci yang ada di atas untuk ikut tenggelam ke dalam kegelapan nafsu. Manusia yang tidak mampu mengendalikan raganya akan membiarkan lingkaran batinnya terkotori, hingga jalurnya menuju langit spiritual menjadi terputus, dan batinnya dipenuhi oleh penderitaan serta kegelapan. Arjuna mendengarkan dengan napas yang tertahan konsep jagat cilik dan jagat gede yang selama ini ia pelajari dari para resi di gunung-gunung. Kini terpampang nyata dalam bentuk satu huruf mim di hadapannya. Ia menyadari bahwa musuh terbesar dalam hidupnya bukanlah para Kurawa di medan laga, melainkan egonya sendiri yang terus-menerus menarik lingkaran sucinya jatuh ke dalam tarikan ekor huruf mim yang penuh dengan pamrih duniawi. Semar kemudian menyatukan ketiga goresan tanah yang telah beliau buat sejak awal. Huruf alif, lam, dan mim kini berdiri sejajar, membentuk sebuah sirkulasi makrifat yang utuh. Beliau menegaskan bahwa ketiga huruf ini adalah peta jalan pulang. Ketika seorang manusia mampu membersihkan lingkaran huruf mim di dalam dadanya, maka energinya akan merayap naik melewati jembatan huruf lam, hingga akhirnya melebur kembali ke dalam keabadian garis lurus huruf alif. Kesunyian di dalam gubuk bambu itu kini terasa begitu sakral, seolah waktu telah berhenti berputar. Arjuna bersimpuh pasrah, merasakan getaran wejangan sang pamong, meresap hingga ke sumsum tulangnya, meruntuhkan sisa-sisa kesombongan seorang kesatria. Namun, tepat ketika batin Arjuna mencapai titik keheningan terdalam, Semar tiba-tiba menghapus seluruh goresan tanah itu dengan telapak tangannya, memutus aliran energi mistis di ruangan itu secara mendadak. Seketika setelah telapak tangan Kiai Semar menghapus seluruh goresan huruf di atas tanah, keheningan sakral di dalam gubuk bambu itu pecah. Udara hangat yang tadinya melingkupi padepokan Karang Kedempel mendadak menyusut, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Lilin minyak kelapa yang menjadi satu-satunya sumber cahaya di ruangan itu bergoyang hebat, meredup, hingga menyisakan bara merah kecil pada sumbunya. Seolah-olah oksigen di tempat itu sedang diisap habis oleh kekuatan tak kasat mata. Raden Arjuna yang batinnya baru saja menyentuh titik keheningan terdalam, langsung tersentak. Insting seorang kesatria pemegang panah Pasupati dalam dirinya mendadak bangkit. Matanya yang tajam melirik ke sudut ruangan, di mana busur panah pusakanya bersandar pada dinding bambu. Tangannya bergerak refleks, bersiap melompat untuk mengambil senjata andalannya. Namun, belum sempat lutut Arjuna terangkat dari lantai, suara dehaman berat Semar terdengar membelah kegelapan. Semar menggelengkan kepalanya yang berambut kuncung putih. Beliau memberikan isyarat dengan lambaian tangan yang lembut, namun syarat akan tekanan spiritual agar Arjuna tetap duduk di tempatnya. Dengan suara baritonnya yang tenang, Semar berbisik bahwa musuh yang sedang datang kali ini tidak akan mempan diterjang oleh tajamnya mata panah, tidak akan hancur oleh mantra-mantra sakti, dan tidak akan tunduk pada kehebatan fisik seorang kesatria tanah Jawa. Pintu bambu gubuk tiba-tiba berderit panjang, terbuka perlahan dengan sendirinya, tanpa ada angin yang mendorongnya dari luar. Bersamaan dengan itu, gulungan kabut hitam pekat
merayap masuk ke dalam ruangan, membawa aroma wewangian bunga kuburan yang teramat menyengat. Di tengah-tengah kabut tersebut, terbentuk sebuah siluet bayangan raksasa yang tidak memiliki wujud fisik yang pasti, namun memancarkan sepasang mata berwarna merah menyala, menatap lurus ke arah jantung Arjuna. Makhluk tersebut adalah manifestasi dari energi negatif purba yang menghuni hutan-hutan wingit di sekitar padepokan. Mereka merasa terusik dan terancam oleh getaran suci dari wejangan Alif Lam Mim yang baru saja dikupas oleh Semar alih-alih menyerang secara fisik dengan gada atau taring. Makhluk kegelapan ini melepaskan gelombang ujian rasa yang langsung menghantam pertahanan batin Raden Arjuna yang baru saja terbuka. Seketika itu juga, isi kepala Arjuna dipenuhi oleh banggen-bianggen masa lalu yang mengerikan. Ia mendengar kembali jeritan ribuan prajurit yang tewas mengenaskan, melihat hamparan darah yang tumpah akibat perang, dan egonya sebagai kesatria terbaik di jagat raya mulai diusik oleh rasa bersalah, serta ketakutan yang teramat dalam. Lingkaran suci di dalam dadanya yang sebelumnya diibaratkan oleh Semar sebagai kepala huruf Mim kini sedang ditarik paksa oleh kekuatan hitam itu menuju dasar ekornya yang berlumpur nafsu. Napas Arjuna memburu, keringat dingin bercucuran membasahi pelipisnya saat ia berjuang menahan gempuran ilusi yang menggakak kinggokok jiwanya. Di tengah situasi yang kian kritis itu, Semar tidak melepaskan kesaktian dewa yang dimilikinya. Beliau justru melipat kedua tangannya di atas perut buncitnya, lalu memejamkan mata. Dari celah bibir Semar mengalir sepotong gumaman lirih yang mengalun seperti kidung penolak bala yang amat kuno. Semar sedang mempraktikkan inti dari huruf alif yang tegak lurus, sebuah keteguhan batin yang sepenuhnya berserah diri tanpa syarat pada zat yang maha tunggal. Suara gumaman Semar yang bergetar rendah itu perlahan-lahan merembes ke dalam kesadaran Arjuna, bertindak sebagai jangkar spiritual yang menahan jiwanya agar tidak hanyut lebih jauh ke dalam jurang ketakutan. Semar mengirimkan pesan batin, mengingatkan Arjuna bahwa semua bayangan hitam yang ia lihat hanyalah fata morgana duniawi. Arjuna diingatkan bahwa selama ia masih merasa dirinya yang melepaskan anak panah, selama ia masih bangga akan kesaktiannya, maka ia akan selalu menjadi budak dari tipu daya huruf lam. Mendengar bimbingan gaib sang pamong, Arjuna menarik napas panjang, melepaskan seluruh ketegangan ototnya, dan menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada. Ia memasrahkan seluruh hidup, mati, dan egonya hanya kepada sang pemilik alif. Begitu kepasrahan total itu tercapai, keajaiban rasa terjadi di dalam gubuk bambu tersebut. Kabut hitam yang mengepung ruangan mendadak surut, membentur dinding cahaya tak kasat mata yang memancar dari ketenangan batin Arjuna. Sepasang mata merah menyala yang tadinya beringas perlahan meredup, lalu lenyap menyatu kembali dengan kegelapan malam di luar padepokan. Pintu gubuk pun menutup kembali dengan tenang, menyisakan kehangatan lilin minyak kelapa yang kembali menyala dengan terang. Setelah kabut hitam itu sirna sepenuhnya dari dalam gubuk, atmosfer di padepokan Karangkedempel tidak lantas kembali seperti sedia kala. Keheningan yang tersisa kini terasa jauh lebih padat, seolah-olah ruang kecil itu telah berpindah dimensi ke sebuah tempat yang tidak terjangkau oleh peta manusia. Raden Arjuna masih terduduk diam dengan posisi tangan yang menyatu di depan dada. Napasnya kini mengalir dengan sangat teratur, halus, dan hampir tak terdengar. Kiai Semar Badranaya perlahan membuka matanya, menatap lurus ke arah sang kesatria dengan pandangan bapak yang bangga, sekaligus penuh wejangan tersembunyi. Beliau membetulkan posisi duduknya, lalu kembali mengambil pipa tembakau kunonya yang sempat tergeletak di lantai bambu. Dengan pemantik api kayu, Semar menyalakan kembali pipanya, membiarkan asap tipis kembali mengepul dan menari-nari di antara temaram nyala lilin minyak kelapa. Semar memuji keteguhan batin Arjuna yang berhasil melewati gempuran ilusi rasa tadi. Beliau menjelaskan bahwa apa yang baru saja dialami oleh Arjuna adalah bentuk nyata dari ujian huruf lam. Ketika manusia mulai mencoba mendaki dari huruf mimia itu, kesadaran dirinya sebagai makhluk tanah menuju huruf alif yang merupakan zat yang maha suci, maka ia harus melewati wilayah huruf lam. Wilayah ini adalah medan pertempuran batin yang sesungguhnya. "Ngeger, Arjuna," ujar Semar dengan suara baritonnya yang serak, namun merasuk hingga ke relung jiwa. Banyak penempuh jalan spiritual yang gagal di tengah jalan karena mereka menyangka bahwa ujian terberat adalah menundukkan musuh dari luar. Padahal, huruf lam itu adalah cermin yang memantulkan seluruh busuknya ego, ketakutan,
dan kesombongan yang selama ini kita sembunyikan di balik pakaian kemuliaan dunia kita. Semar memaparkan lebih jauh bahwa ketika kabut hitam tadi menyerang, yang disentuh bukanlah fisik Arjuna, melainkan ingatan akan kejayaan dan rasa bersalahnya. Itu adalah taktik huruf lam untuk menguji apakah manusia benar-benar sudah ikhlas melepaskan akuan di dalam dirinya. Jika Arjuna tadi memilih mengangkat busur panahnya dan mengandalkan kesaktian fisiknya, maka ia akan hancur lebur karena ia bertarung menggunakan ego. Dan ego adalah makanan utama dari kegelapan. Arjuna mendengarkan dengan kepala yang sedikit menunduk, meresapi setiap jengkal kalimat sang pamong. Ia menyadari bahwa selama ini setiap tirakat di atas gunung dan setiap mantra yang ia rapalkan selalu didasari oleh keinginan untuk menjadi yang paling sakti, sebuah pamrih yang terselubung dengan rapi. Baru malam inilah, di bawah bimbingan wejangan Alif Lam Mim dari Kiai Semar, ia merasakan apa yang dinamakan syalatnya jiwa, sebuah kepasrahan total tanpa menyisakan ruang bagi namanya sendiri. Dengan nada suara yang kian melembut, Semar menerangkan bahwa meniti jembatan huruf lam artinya adalah mempraktikkan ilmu syariat yang dijalin bersama tarikat, hingga membuahkan hakikat. Huruf lam memiliki dua sisi. Sisi yang menyentuh bumi harus dibersihkan dengan amal perbuatan dan kerendahan hati kepada sesama makhluk, sedangkan sisi yang menjulang ke langit harus diikat dengan zikir dan penyaksian batin yang konstan kepada Yang Maha Esa. Ketika kedua sisi huruf lam ini seimbang di dalam diri manusia Jawa, maka raga manusia tidak lagi menjadi penjara bagi rohnya. Manusia tersebut akan berjalan di atas muka bumi dengan penuh kasih sayang. Namun hatinya tidak pernah sedetik pun lepas dari keterikatan dengan huruf alif. Orang-orang kuno menyebut makom ini sebagai sepi ing pamre. Rameingau, sebuah pengabdian tanpa batas kepada dunia, namun bersih dari segala bentuk pamrih keduniawian. Mendengar hal itu, batin Arjuna serasa dialiri oleh air telaga yang sangat sejuk. Beban berat yang selama ini menggelayuti pundaknya sebagai kesatria tumpas angkara murka mendadak luruh. Ia merasa jiwanya menjadi sangat ringan, seringan kapas yang terbang terbawa angin malam. Namun, tepat ketika Arjuna ingin mengucapkan rasa terima kasihnya, Semar tiba-tiba mengetukkan ujung pipa tembakaunya ke lantai bambu sebanyak 3 kali. Bunyi ketukan itu terdengar sangat nyaring, memantul di dinding gubuk, dan seketika membuyarkan rasa nyaman spiritual yang sedang dinikmati oleh Arjuna. Semar menatap muridnya dengan senyuman misterius yang kembali menghiasi wajah tambunnya. Beliau memperingatkan bahwa perjalanan makrifat ini belum selesai. Setelah berhasil meniti jembatan huruf lam, kini saatnya bagi Arjuna untuk menghadapi rahasia terdalam dari huruf alif, sebuah fase di mana tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi perantara, dan tidak ada lagi yang tersisa kecuali dia. 3 kali ketukan pipa tembaga Kiai Semar di atas lantai bambu seolah menarik paksa jiwa Raden Arjuna kembali dari kedalaman rasa yang menghanyutkan. Di dalam gubuk yang kini kembali tenang, nyala lilin minyak kelapa tampak tegak lurus, tidak bergoyang sedikit pun, memancarkan seberkas cahaya yang membelah kegelapan ruangan. Semar menatap Arjuna yang terkesiap, lalu perlahan menjauhkan pipa rokoknya dari bibir. Beliau memajukan tubuh tambunnya, menatap lurus ke dalam manik mata sang kesatria dengan pandangan yang tidak lagi memancarkan kehangatan seorang bapa, melainkan keagungan sesosok danyang yang telah menyaksikan lahir dan runtuhnya peradaban di tanah Jawa. Semar berbisik bahwa fase ini adalah gerbang terakhir, sebuah wilayah di mana huruf lam telah berhasil dilewati, dan manusia kini berdiri tepat di hadapan kemutlakan huruf alif. "Ngeger, Arjuna!" ucap Semar dengan suara yang bergetar rendah, namun memenuhi seluruh isi ruangan. "Selama ini, engkau mengira bahwa puncak dari spiritual adalah ketika engkau bisa melihat Tuhan, atau ketika engkau bisa bersatu dengan Nia dalam konsep yang sering diucapkan orang sebagai manunggaling kaula Gusti. Namun, di hadapan huruf alif yang sejati, semua pemahaman itu harus engkau tanggalkan di depan pintu." Semar menjelaskan bahwa huruf alif berbentuk satu garis lurus yang berdiri sendiri tanpa ada imbel-imbel huruf lain di sekitarnya. Alif tidak membutuhkan harakat untuk dibaca pada asalnya, dan ia tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ini adalah pralambang dari sifat Allah yang mukhalafatu lil hawadid simaha, berbeda dari segala makhluk dan maha mandiri. Ketika jiwa manusia sampai pada titik alif, maka konsep bersatunya hamba dan Tuhan menjadi tidak berlaku lagi. Arjuna mengernyitkan dahi,
mencoba memahami maksud di balik kalimat sang pamong yang terasa membingungkan nalar tersebut. Semar yang menangkap kegundahan batin muridnya kembali menggoreskan satu garis lurus di atas tanah, lalu langsung menghapusnya dalam sekali usap. Beliau memaparkan bahwa konsep bersatu hanya bisa terjadi jika ada dua benda yang awalnya terpisah, lalu ditempelkan menjadi satu. Namun, di dalam makrifat huruf alif, sejatinya tidak pernah ada dua entitas. Semenjak awal penciptaan hingga hancurnya semesta nanti, yang ada hanyalah keberadaan alif yang tunggal. Manusia, dewa, bumi, dan langit hanyalah bayangan yang tampak ada karena adanya pancaran cahaya dari alif. Ketika manusia menyadari hakikat ini, maka ego sang aku di dalam dirinya akan lebur, hancur, dan sirna tanpa sisa. Manusia tidak lagi merasa dirinya ada, karena ia sadar bahwa keberadaannya hanyalah pinjaman sementara. Mendengar penjelasan itu, batin Arjuna serasa dihantam oleh gada spiritual yang teramat besar. Seluruh identitas dirinya sebagai anak Pandu, kesatria panah terbaik, ataupun calon pemenang perang seolah menguap begitu saja. Ia merasakan sebuah kondisi di mana namanya sendiri terasa asing di telinganya. Lingkaran huruf mim yang melambangkan kemanusiaannya kini benar-benar telah lurus, melebur total ke dalam garis vertikal huruf alif. Dalam falsafah Jawa kuno yang luhur, Semar menyebut keadaan ini sebagai mati sajroning urip mati di dalam kehidupan. Ini adalah kondisi di mana jasad manusia masih berjalan di atas bumi. Matanya masih melihat, tangannya masih bergerak, namun jiwanya sudah tidak lagi memiliki pamrih atau keterikatan sedikit pun pada dunia. Segala gerak-gerik raga manusia tersebut murni menjadi kepanjangan tangan dari kehendak Sang Maha Kuasa. Air mata Arjuna tidak lagi menetes, karena rasa sedih dan rasa bahagia telah melebur menjadi satu pusaran ketenangan yang absolut di dalam dadanya. Gubuk bambu karang kedempel kini terasa sangat lapang, meluas hingga batas yang tak terhingga. Arjuna merasakan sebuah kesunyian yang teramat damai. Sebuah kondisi spiritual yang belum pernah ia capai, meski telah bertapa di puncak gunung tertinggi sekalipun. Namun, di tengah-tengah kepasrahan dan keheningan batin yang luar biasa itu, daun telinga Arjuna menangkap sebuah suara sap-sop yang berasal dari kejauhan di luar padepokan. Suara itu bukan lagi deru kabut hitam atau lolongan makhluk gaib purba, melainkan suara fajar yang mulai menyingsing diringi kepakan sayap ayam jantan yang berkokok membelah malam. Semar perlahan menarik tubuhnya kembali, menyadarkan Arjuna bahwa wejangan malam itu harus segera diselaraskan dengan kenyataan hidup yang nyata di atas bumi manusia. Suara kokok ayam jantan yang saling bersahutan di kejauhan perlahan-lahan mengurai keheningan absolut yang sempat menyelimuti padepokan karang kedempel. Cahaya fajar yang masih samar, berwarna biru keperakan, mulai menyelinap masuk melalui sela-sela dinding bambu gubuk, menyatu dengan sisa temaram nyala lilin minyak kelapa yang hampir habis. Raden Arjuna menarik napas panjang dengan sangat perlahan, merasakan dadanya kini begitu lapang, seolah seluruh jagat raya telah mendapatkan ruang di dalam dirinya. Kiai Semar Badranaya kembali membetulkan posisi kain jariknya, lalu meletakkan pipa tembakau yang telah dingin itu ke dalam sebungkus kain kecil. Wajahnya yang sempat memancarkan aura dewa yang menggetarkan, kini berangsur-angsur melunak kembali, menampilkan raut wajah seorang pamong sepuh yang bersahaja dan penuh kehangatan. Semar menatap Arjuna dengan senyuman yang sangat tulus. Senyuman seorang guru yang tahu bahwa muridnya telah berhasil melewati malam jahanam spiritual yang paling menentukan. "Ngeger, Arjuna," ucap Semar, memecah kesunyian fajar dengan nada suara yang kembali akrab dan renyah. "Ingatlah selalu, makrifat yang sejati itu tidak membuat manusianya melayang di atas awan, menjauh dari bumi, lalu meninggalkan kewajibannya sebagai hamba. Justru, setelah engkau memahami rahasia alif, lam, dan mim, engkau harus turun kembali ke dunia nyata dengan kesadaran yang baru." Semar menjelaskan bahwa banyak orang yang setelah merasakan sedikit saja manisnya keheningan huruf alif, mereka menjadi enggan untuk kembali mengurusi dunia. Mereka memilih mengasingkan diri di puncak gunung, mengabaikan anak, istri, dan tanggung jawab sosialnya karena menganggap dunia ini kotor. Bagi Semar, itu adalah bentuk kesesatan spiritual yang terselubung oleh ego kesucian. Manusia yang benar-benar telah lebur ke dalam alif justru akan menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi sekelilingnya. Dalam konsep kebudayaan Jawa
yang dipadukan dengan nafas Islam Nusantara. Fase ini dikenal sebagai madhep mantep nembah Gusti, karo nguri-uri budaya keteguhan, menyembah Tuhan yang diwujudkan dalam pelestarian tatanan kehidupan bermasyarakat. Ketika lingkaran huruf mim telah disucikan dan disambungkan kembali ke jalur alif melalui jembatan lam, maka raga manusia tersebut harus menjadi saluran kasih sayang Tuhan bagi alam semesta, atau yang dalam ajaran Nabi disebut sebagai rahmatan lil alamin. Arjuna perlahan membuka matanya, menatap kedua telapak tangannya sendiri yang kini terasa berbeda. Tangan itu adalah tangan yang sama, yang telah melepaskan ribuan anak panah di medan laga. Namun kini, ia merasakan ada aliran energi yang jauh lebih lembut dan tenang di sana. Ia mulai memahami bahwa tugasnya sebagai kesatria pembela kebenaran bukanlah untuk memuaskan dendam atau mencari nama besar, melainkan menjadi perantara keadilan langit di atas muka bumi manusia yang penuh dengan ketimpangan ini. Semar kemudian bangkit dari duduknya, berjalan perlahan menuju jendela gubuk, lalu mendorongnya hingga terbuka lebar. Angin pagi yang segar dan basah oleh embun langsung menerpa wajah mereka, menghapus sisa-sisa aroma mistis malam tadi. Semar menunjuk ke arah pelataran padepokan, di mana terlihat bayangan fajar yang mulai menyinari tanaman singkong dan padi yang menghijau. Beliau mengingatkan bahwa hidup ini adalah ladang ujian yang nyata, tempat di mana huruf mim harus terus-menerus diasah agar tidak kembali berkarat oleh pamrih. Kewajibanmu setelah ini, Neger, adalah kembali ke tengga-tengga masyarakatmu, kata Semar seraya membelakangi Arjuna, menatap ufuk timur yang kian terang. Engkau harus menghadapi herek pikunia dunia, gemerlap takhta, dan riuhnya pujian manusia dengan hati yang tetap sunyi di dalam garis lurus alif. Jangan biarkan kelokan huruf lam membuatmu tergelincir lagi ke dalam kesombongan. Arjuna bangkit dari bersimpuhnya, melangkah pelan mendekati sang pamong, lalu membungkuk hormat dengan takzim yang luar biasa. Jiwanya kini telah utuh. Namun, di balik ketenangan pagi itu, Arjuna menyadari bahwa petualangan batinnya baru saja mencapai babak akhir yang sesungguhnya. Ada satu wejangan pamungkas, sebuah ikatan janji spiritual yang harus diucapkan sebelum matahari benar-benar terbit sempurna, yang akan mengunci seluruh pemahaman agung ini agar abadi di dalam sanubari Trah Barata hingga anak cucunya nanti. Matahari pagi akhirnya menyembul sempurna di ufuk timur, memancarkan sinar keemasan yang hangat dan mengusir sisa-sisa kabut fajar dari halaman padepokan Karangkedempel. Cahaya itu menerobos masuk ke dalam gubuk, menyinari wajah Kiai Semar Badranaya dan Raden Arjuna yang kini berdiri berdampingan di dekat jendela. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi hawa mistis yang mencekam. Yang tersisa hanyalah sebuah rasa damai yang teramat lapang dan mendalam. Semar membalikkan tubuh tambunnya, memandang Arjuna untuk terakhir kalinya dalam sesi penempaan jiwa malam itu. Kerut-kerut di wajah sepuhnya memancarkan kebijaksanaan yang melampaui zaman. Beliau melangkah mendekati meja bambu, lalu mengambil sebuah wadah kayu kecil berisi air putih bening yang sejak semalam diletakkan di sana. Semar menyerahkan wadah tersebut kepada Arjuna, mengisyaratkan sang kesatria untuk meminumnya sebagai simbol pembersihan raga yang paripurna. Ngeger, Arjuna, bisik Semar. Suaranya kini terdengar begitu sejuk, seperti tetesan embun pagi. Malam ini, kita telah membelah jagat spiritual, menembus batas huruf alif, lam, dan mim. Kini, tibalah saatnya bagiku untuk memberikan kunci pamungkas, sepotong janji yang harus engkau simpan rapat di dalam cupu manik jantunganmu, agar ajaran ini tidak hilang di telan riuhnya zaman. Semar memaparkan bahwa kelak, bumi Nusantara akan mengalami perubahan zaman yang teramat besar. Kerajaan-kerajaan besar akan runtuh, tatanan sosial akan bergeser, dan agama baru akan menggantikan keyakinan-keyakinan lama. Namun, Semar menegaskan bahwa selama manusia Jawa dan siapapun yang mendiami tanah ini tetap memegang teguh esensi dari alif, lam, dan mim di dalam dadanya, maka tanah ini tidak akan pernah kehilangan ruh kedamaiannya. Kunci keabadian dari ajaran ini, menurut Semar, terletak pada kemampuan manusia untuk mengawinkan antara syariat langit dan kearifan bumi. Huruf alif harus mewujud dalam ketauhidan yang murni kepada Sang Pencipta. Huruf lam harus mewujud dalam aturan hukum, budi pekerti, dan penghormatan terhadap sesama makhluk, serta kebudayaan lokal. Dan huruf maite harus mewujud dalam kerendahan hati manusia yang sadar bahwa dirinya hanyalah hamba yang terbuat dari tanah yang akan kembali menjadi tanah. Jika kelak ada orang yang mengaku paling suci
namun merusak kedamaian sesamanya. Maka ketahuilah, mereka telah kehilangan huruf lamnya. Jika ada orang yang terlalu mendewakan urusan dunia hingga melupakan Tuhannya, mereka telah terjebak di ekor huruf mimnya. Jadilah manusia yang utuh, yang merangkum ketiganya dalam setiap tarikan napasmu. Pesan Semar dengan sangat mendalam. Arjuna meminum air putih tersebut hingga tandas. Seketika, ia merasakan kesegaran yang luar biasa mengalir dari tenggorokannya, menyebar ke seluruh pembuluh darah, dan mengunci seluruh wejangan makrifat yang ia terima sejak semalam. Jiwanya kini tidak lagi sekadar memahami alif, lam, dan mim sebagai rangkaian huruf misterius di dalam kitab suci, melainkan menjadikannya sebagai denyut jantung dan kompas moral dalam menjalani sisa hidupnya di dunia. Pamong sepuh itu kembali tersenyum jenaka, seolah-olah beban berat spiritual yang ia panggul semalam telah ikut menguap bersama kabut pagi. Beliau menepok-nepok pundak kekar Arjuna, lalu mengajaknya keluar gubuk untuk menyapa matahari pagi yang kian meninggi. Di luar, saudara-saudara Arjuna sudah menunggu dengan wajah yang cerah, siap untuk kembali melanjutkan dharma mereka di atas bumi manusia. Wejangan rahasia di Karang Kedempel itu pun selesai, meninggalkan jejak spiritual yang teramat dalam yang kelak akan diwariskan turun-temurun melalui serat-serat kuno dan kidung para wali. Sebuah rahasia besar yang membuktikan bahwa di tanah Jawa, kebijaksanaan langit tidak pernah datang untuk menghancurkan tradisi, melainkan hadir untuk menyempurnakan rasa sejati manusia, menuntun mereka kembali pulang ke dalam dekapan hangat Sang Maha Tunggal. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Jejak-Jejak Islam. Terima kasih.